Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, gimana kabarnya? Kalau saya sih alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Kesehatan adalah suatu faktor yang sangat berharga di dalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan Anda dalam melakukan bermacam-macam pekerjaan dan juga kesibukan tanpa kendala. Karena dengan mempunyai raga yang bugar, tentu saja akan menghasilkan jiwa yang damai, kemudian juga perasaan yang seimbang. Makanya saya, Sasa Harun, hadir kembali untuk Anda selama 1 jam ke depan di talkshow spesial bersama Ziman. Yang pasti nggak sendirian, ada Pak Nyotos. Hari ini keren banget sih, ganteng banget. Mau kemana atau dari mana? Mau ada acara nanti. Asik, saya diajak nggak Pak? Boleh lah. Asik diajak Pak Nyoto. Tapi sebelum saya jalan-jalan sama Pak Nyoto, saya hadir lagi untuk Anda untuk memberikan solusi sehat untuk Anda yang mungkin saat ini ada beberapa orang yang mengeluhkan badannya kurang enak atau ada beberapa gejala penyakit yang saat ini sedang Anda rasakan. Tenang, kita hadir untuk memberikan solusi yang tepat untuk Anda. Yang mau gabung boleh loh ya, WhatsApp kita di sini di 081511103103, 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usia Anda berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa. Dan tema kita hari ini apa nih Pak kira-kira? Kita bahas mengenai penyakit yang zaman sekarang lagi in ya, metabolic disorder, kerusakan sistem metabolisme. Oke. Ya, jadi penyakit ini bukan akibat virus, bakteri, bibit kuman penyakit, tapi akibat metabolisme kita yang udah salah fungsi. Contohnya zaman sekarang kan orang banyak yang kena penyakit kolesterol, hipertensi, dan penyakit diabetes gitu ya. Lama-lama komplikasi deh ke penyakit ginjal, jantung, dan sebagainya. Nah ini kita sharing-sharing tentang, biasanya sih orang kalau sakit metabolic disorder seperti ini kan pasti carinya solusinya obat-obatan ya. Nah kita sharing-sharing juga tentang konsumsi obat jangka panjang itu seperti apa. Ini saya ambil dari buku karangan Dr. Lani Lingga PhD ya, PhD judulnya Program Anti-X gitu ya. Di sini dia sharing tentang kalau konsumsi obat diabetes misalnya jangka panjang gitu ya, nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh konsumsi obat, cuma saya ingin membuka paradigma kepada sahabat-sahabat agar kalau mau sehat itu bagaimana caranya kita menurunkan kadar gula darah secara alami. Contohnya pola makan kita dijaga, jangan makanan yang indeks glikemik tinggi atau kadar gula darahnya jangan jadi tidak terpengaruh karena kita konsumsi makanan yang memang tidak mengandung banyak gula, contohnya itu ya. Jadi pola makan dijaga, kemudian juga banyak makanan yang mampu menurunkan kadar gula sehingga kita meminimalisir konsumsi obat. Nah, ini menurut buku Program X ya. Program Anti-X karangan Lani Lingga PhD ya. Yang namanya obat-obat diabetes itu biasanya bahasa generiknya metformin. Nah metformin ini mereknya sih macam-macam, bisa disebut glukopak, amaril, metabet, medsol, glumetsa, macam-macam deh. Kandungannya semua sama metformin ya. Nah metformin itu menurunkan kemampuan penyerapan vitamin B12 dan folat. Nah kalau vitamin B12 kita menurun penyerapannya, jadi tubuh kita kekurangan nih vitamin B12. Akibatnya homocysteine dalam tubuh kita meningkat. Nah homocysteine meningkat itu merusak arteri pembuluh darah. Nah kalau pembuluh darah kita sudah rusak arterinya, akibatnya timbul emboli. Kalau terjadinya di jantung, jadi penyempitan pembuluh darah jantung, namanya jantung koroner. Kalau terjadinya di otak, ya penyempitan pembuluh darah di otak, namanya stroke. Nah terus gimana caranya kita untuk bisa menghindari si metformin ini ketika kita sudah menderita diabetes? Ya kalau menurut saya ya solusi yang terbaik, jangan kita punya obat itu dosisnya bukannya berkurang tapi bertambah. Karena kita pola makannya nggak mau dijaga, misalnya nggak mau olahraga ya. Kemudian kita juga nggak peduli dengan kualitas kesehatan kita, akibatnya gula darah kita makin tinggi-tinggi, dosisnya makin nambah. Akibatnya itu tadi, kita kekurangan vitamin B12 karena metformin mencegah penyerapan vitamin B12 dan folat. Ya, dan juga ternyata metformin konsumsi jangka panjangnya memperberat fungsi liver dan ginjal. Nah sebelum kita mengkonsumsi obat tersebut, kira-kira apa yang harus kita ketahui tentang obat tersebut itu Pak?
Jadi ya kalau orang konsumsi metformin ya biasanya itu kalau jangka panjang dia kena yang disebut lactic acidosis. Jadi lemah dan nyeri otot, susah bernapas, sakit perut, merasa dingin, Dingin? iya, merasa badan kita dingin gitu. Detak jantung jadi lambat, itu namanya lactic acidosis. Oke. Ya. Dan konsumsi metformin jangka panjang kan dia menghambat penyerapan vitamin B12 dan folat. Fungsi tiroid kita menurun. Kalau fungsi tiroid kita kapasitasnya menurun, kita menjadi obes. Ya. Nah, kalau sudah menjadi obesitas, repot karena tubuh kita makin nggak bener deh metaboliknya. Saya jadi worry. Makanya kalau kita menderita diabetes itu gimana ya caranya menurunkan kadar gula yang terbaik? Nah, itu yang paling penting. Kalau bisa jangan hanya bergantung obat-obatan saja ya. Tapi juga makanan-makanan herbal yang harus kita konsumsi setiap harinya apa aja nih yang pas gitu ya. Oke deh. Tenang, nanti akan kita kasih solusinya untuk Anda. Yuk silakan. Yang mau bertanya-tanya sama Pak Nyoto boleh loh ya. Di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian riwayat kesehatan Andanya apa, kemudian usianya berapa. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjangkit virus tersebut. Salah satunya cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona jika kita sehat, benar-benar sehat. Untuk itu, yuk kita jaga deh kesehatan tubuh kita dengan minum Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, apotik dan juga kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan saya Harun dan juga Pak Nyoto sampai jam 4 sore nanti. Sayangnya banyak sebagian orang yang menyepelekan pentingnya memperhatikan kesehatan tubuh. Kalau sudah sakit pasti kelimpungan, kerepotan, harus bagaimana? Akhirnya jalan yang dipilih adalah mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki efek samping yang sangat luar biasa bahaya. Tadi Pak Nyoto juga sudah menjelaskan ya. Efek samping jangka panjang ketika kita mengkonsumsi obat-obatan yang untuk meredakan diabetes atau menormalkan diabetes. Ada batuk, demam menggigil, diare, sakit perut, kemudian bisa kelumpuhan ya Pak ya, dan juga macam-macam. Kan ngeri banget kalau kita setiap hari mengkonsumsi obat-obatan kimia. Ya betul, kan Pak? betul. Nggak asik banget kan hidup ini. Iya. Jadi seperti topik kita yang minggu lalu, jadikan makananmu sebagai obatmu. Jangan jadikan obatmu sebagai makananmu. Masa tiap hari makannya obat mulu. Betul. Mau dibawa kemana hidup ini? Nggak asik banget. Makan obat tuh kayak makan nasi. Iya. Ngajak banget. Banyak gitu. Mungkin nggak cuma 1-2 tablet. Ada yang sampai 9 tablet. Mending dikonsumsi. 50 ada. Nah tuh kan. Ngeri banget ya Pak. Ya. Terus kita harus bagaimana dong Pak untuk Ini menghindari obat-obatan itu? Contoh ya, beberapa gangguan akibat konsumsi metformin ya. Pusing, berkunang-kunang, tidak nafsu makan, cenderung lapar, nyeri otot. Udah nggak nafsu makan cenderung lapar ya, lucu juga ya. Nyeri otot, detak jantung tidak beraturan, mudah keringetan, nervous ya. Disorientasi, gejala flu, batuk, pilek, pegel-pegel, mulut pahit, bibir pecah-pecah, lidah mati rasa, itu akibat konsumsi metformin jangka panjang. Menurut buku Program Anti-X, tapi bisa cari sendiri sih di Google gitu ya, bahaya efek samping dari metformin. Nah, jadi yang paling bagus menurut saya itu ya pola makan kita harus pola makan yang indeks glikemik kadar gulanya rendah. Ya kalau bisa kita ganti deh gulanya dengan gula stevia gitu ya. Kemudian yang kedua olahraga biar tubuh kita mampu membakar gula ya kan. Ketiga istirahat cukup. Nah kalau kita mau sehat dengan makanan, salah satu makanan yang mampu menurunkan kadar gula dengan bijak itu adalah mengkudu, pace, kulit manggis, kurkuma ya. Dan kebetulan semua itu ada di Ziman. Udah simpel banget, praktis, tinggal diteteskan di bawah lidah. Iya. Kalau harus ngambil mengkudu dari pohon di jus pasti orang nggak suka karena apa ya Pak, baunya juga nggak enak banget. Iya, langu gitu, baunya. Langu. Nah jadi dengan Ziman ini mengkudu yang sudah kualitas super ini, dia kan pertama mengkudunya itu benar-benar organik. Kedua ditanam di ketinggian tertentu yang bebas dari polusi air, udara, dan tanah dan tanpa unsur kimia sama sekali. Jadi mengkudu yang di dalam Ziman itu tidak ada
kandungan pestisida, herbisida, fungisida. Jadi nggak ada yang sida-sida deh, nggak ada racunnya. Jadi benar-benar mengkudu alami, organik ya, ditanam. Kemudian diekstraksinya itu ekstraksi fermentasi dan diekstraksi 2 kali jadi pekat. Jadi konsumsi 5 tetes saja pagi, siang, sore itu membantu menurunkan kadar gula. Cuma bagi mereka yang diabetes itu sudah gangren, misalnya udah luka nggak kering-kering, udah lukanya basah nggak kering-kering. Nah, minum ini rutin, kalau bisa jangan sehari 3 kali, kalau bisa sehari 5-6 kali. Itu bisa membuat tubuh kita itu dengan Ziman ini mampu menetralisir, menurunkan kadar gula, sekaligus juga mampu memperbaiki fungsi yang sudah sudah rusak jaringan-jaringannya. Jadi dengan kita memberi makan konsumsi Ziman ini terus-menerus, nanti timbul jaringan baru. Meregenerasi Sel ya. Dan itu solusi yang paling bijak ya menurut saya dengan makanan. Kalau kita udah punya masalah dengan diabetes, gula darah tinggi, apalagi sampai lukanya terbuka, nggak kering-kering, ya itu tadi pola makan dijaga, olahraga biasanya udah nggak bisa ya, konsumsi Ziman 5 tetes hari 4 kali. Oke. Kalau insulin Pak, apa bedanya dengan metformin? Ini kan sama-sama obat untuk diabetes. Beda. Kalau metformin itu kan obat ya. Kalau insulin itu sebenarnya hormon yang disuntikan ke dalam tubuh agar insulin itu mampu membawa gula ke dalam sel. Cuma kalau orang itu punya masalah diabetes resistensi insulin, di mana tubuhnya tidak mampu memetabolisme gula menjadi energi, disuntik insulin percuma. Oke, jadi sama-sama banyak efek samping bahayanya ya Ya. Pak, antara insulin dan juga metformin. Kalau dia diabetes tipe 1, biasanya dia mesti suntik insulin. Karena suntik insulin itu dia punya pankreas sudah tidak berfungsi, ya. Akibatnya dipakai insulin dari luar. Oke. Nah, itu biasanya bagi penderita diabetes tipe 1. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu biasanya ya pakai obat. Nah, apa efek sampingnya Pak kalau setiap hari insulin? Kalau efek samping penggunaan insulin jangka panjang, kalau dia kelebihan, itu masalahnya bisa menjadi penuaan dini. Oke. Disebut penyakit hiperinsulinemia. Kelebihan insulin menyebabkan penuaan sel dipercepat. Kalau sel kita lebih cepat penuaannya, ya kita lebih cepat tua dong. Seperti itu. Oke, kalau berhenti secara total, sebenarnya tubuhnya masih membutuhkan itu, tapi diberhentikan gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa karena ya? nanti makin nggak bisa lagi kita memetabolisme fungsi untuk energi dari mana, kan seperti Oke, itu. jadi ketergantungan ya Pak? Iya. Aduh, ngeri banget ya kalau Sebenarnya, mengkonsumsi itu. Kalau kita itu tahu kadar yang tepat berapa masuk ke dalam tubuh kita, kadar insulinnya sih nggak masalah ya, jadi nggak kelebihan. Kemudian kita juga benar-benar menjaga kualitas kesehatan kita. Memang ada ya orang ketergantungan insulin bagi mereka yang punya penyakit diabetes tipe 1. Oke, baik. Kita kembali lagi ke mengkudu nih Pak. Apa manfaat yang bisa kita dapat ketika kita mengkonsumsi mengkudu bagi si penderita diabetes? Nah, mengkudu ini yang ada di dalam Ziman ini bagi penderita diabetes ini sangat efektif sekali membantu penurunan kadar gula dalam darah. Pertama, dia mengandung mineral yang disebut mangan. Ya, mangan ini ternyata fungsinya mirip insulin. Jadi dia seperti kurir juga, mampu membantu metabolisme gula. Jadi membawa gula ke dalam sel. Kedua, mengkudu yang dalam Ziman ini juga mengandung zat yang namanya zeronin. Nah, zeronin ini ternyata fungsinya mampu memperbaiki sel-sel tubuh kita yang sudah rusak dan sudah sakit. Dan zeronin ini memang kadarnya dalam tubuh kita sedikit. Di dalam mengkudu itu ada yang namanya prozeronin. Jadi belum jadi zeronin. Nah, begitu dia masuk ke dalam sel tubuh kita, dia memperbaiki fungsi sel kita yang rusak, terutama di mana? Di pulau Langerhans yang ada di pankreas. Jadi pankreas itu ada pulau Langerhans, di pulau Langerhans ada sel beta yang menghasilkan insulin. Kalau seandainya pabrik yang ada sel beta itu banyak yang rusak, sehingga insulin yang diproduksi sedikit, dengan kita konsumsi zeronin dari mengkudu yang ada di Ziman, otomatis sel betanya ini nanti diregenerasi, diperbaiki, lama-lama fungsinya membaik, otomatis produksi insulinnya lebih baik daripada sebelum dia konsumsi Ziman. Itu yang paling penting. Oke. Ya, kedua, selain itu mengkudu itu kan sifatnya holistik ya, bukan sekedar dia memperbaiki fungsi pankreas, memperbaiki fungsi sel-sel juga. Ternyata dia juga mengandung nitrit oksida, melebarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita yang menyempit, dilebarkan sehingga aliran darah kita bisa masuk ke pembuluh darah yang halus, menghidupi sel-sel yang
butuh nutrisi. Wow. Iya. Itu kalau mengkonsumsi mengkudu ya, apalagi kalau mengkonsumsinya Ziman setiap hari, badan kita sehatnya luar biasa, Pak. Betul, cuma bagi mereka yang diabetesnya sudah kronis, ya minumnya jangan 5 tetes sehari doang ya. Kalau bisa 5 tetes per 2 jam, apalagi bagi mereka diabetesnya sudah gangren. Per 2 jam sekali 5 tetes Iya. di bawah lidah untuk penderita diabetes. Jadi ya sudah tuh, yang namanya obat-obatan kimia atau mungkin insulin ya sudah disingkirkan jauh-jauh ya. Ganti dengan Ziman yang bisa Anda konsumsi setiap hari. Bukan sehari 5 kali, tapi per 2 jam sekali diteteskan di bawah lidah 5 tetes ya Pak ya. Iya. 5 tetes, protokolnya 3 bulan. Jadi nggak hari ini ditetesin, hari ini sembuh, ya nggak gitu juga. Dilihat secara rutin dan teratur, kurang lebih 3 bulan lah ya, gitu. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjangkit virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona jika kita sehat, benar-benar sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, apotik dan kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang mau bertanya masih kita tunggu ya di 081511103103, 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usia Anda berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa. Kita masih ngobrolin seputar efek samping dari obat-obatan kimia. Salah satunya adalah obat-obatan yang dikonsumsi oleh penderita diabetes. Jadinya metabolic disorder. Ribet amat ngomongnya. Oke. Ini ada pertanyaan sih Pak, apa kita perlu jawab dulu atau mungkin nanti aja nih? Apa kira-kira pertanyaan? Pertanyaannya sih sudah mengkonsumsi obat-obatan kimia. Ya. Boleh disebutin nggak sih mereknya? Nggak usah ya Pak ya? Jangan dong, jangan enak ya. lah. Sudah hampir 5 bulan ini. Gitu. Kalau dihentikan, apa efek sampingnya nih Pak untuk saya? Saya pengen nyoba Ziman katanya. Ini dari Yani. Jadi kalau saya biasanya kalau orang yang sudah terbiasa konsumsi obat kimia, obat-obat medis gitu ya nggak bisa langsung berhenti mendadak, karena yang paling penting itu parameternya adalah kita cek dulu kadar gula darah kita, baik kadar gula darah sebelum dan sudah puasa, kemudian HbA1c-nya, ya kan. Nah begitu kita konsumsi rutin, kalau kita ingin biasanya kan perbedaan antara makanan dengan obat itu beda. Karena makanan itu andai konsumsi itu nggak langsung turun gula darah kita. Kenapa? Karena dia memperbaiki regulasi sistem tubuh dulu. Kita konsumsi rutin 1 bulan, barulah dia terjadi perubahan secara signifikan untuk kadar gula darah kita menuju normal. Nah kalau obat itu kan dia biasanya merekayasa struktur kimia darah dan hormon. Kita konsumsi sekarang, gula darah bisa turun sekarang. Itu. Jadi saran saya tetap konsumsi obat sambil konsumsi makanan Ziman ini. Nanti kalau dicek ternyata kadar gulanya normal atau bagus, ya dosisnya dikurangi. Masih bagus, dosisnya dikurangi lagi. Sampai kalau perlu kita konsumsi obat-obat seminimal mungkin, tapi kita dengan menjaga kualitas kesehatan kita dengan pola makan, dengan pola istirahat, pola olahraga, dan konsumsi makanan fungsional seperti Ziman, kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita lebih bijak seperti itu. Jadi nggak bisa langsung di stop begitu aja ya. Ya, nggak jadi bisa, diminimalisir karena gitu. tubuh kita udah adiksi sama zat kimia tersebut, nggak mungkin kita bisa langsung berhenti. Walaupun ini 5 bulan Pak, baru 5 bulan kan belum cukup lama. Ada beberapa yang sampai 5 tahun lah, 10 tahun tetap ya Pak, nggak boleh ya. Ya takutnya bagusnya ngedrop. sih dia cek dulu parameternya, kan paling penting kita cek kadar gula darah kita. Memang kalau dengan konsumsi Ziman dan pola makan diatur ternyata tidak pengaruh dengan kadar gula darahnya, ya boleh berhenti seminimal mungkin. Gitu. Oke, kita ngobrolin lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari Ziman untuk penderita diabetes Pak. Tadi kan ada mengkudu. Iya. Ada kulit manggis juga nih. Betul. Jadi biasanya kalau seandainya kita sakit diabetes, itu kan jangka panjangnya komplikasi, ya. Nah komplikasinya biasanya komplikasi ke fungsi organ-organ yang lain, ya. Di antaranya bagi mereka yang diabetes, penglihatannya biasanya lama-lama menjadi kabur. Kabur kemana? Kabur kemana ya?
Bisa ditangkap nggak ya? Maksudnya itu penglihatan jadi nggak jelas gitu loh ya. Kemudian bagi mereka penderita diabetes juga yang tadi lukanya nggak kering-kering, kemudian juga sistem sarafnya, tubuhnya gatal-gatal ya kan, ataupun tiba-tiba mati rasa, nginjek ubin seperti ada pakunya, itu kan salah satu komplikasi akibat sistem sarafnya nggak bisa dapat nutrisi akibat darah kita kental. Nah kalau darah kita kental nggak mungkin bisa memberi makan ke saraf, karena yang bisa memberi makan ke saraf kalau darah kita itu cenderung encer. Kedua, buat mereka yang penderita diabetes itu kalau jangka panjang fungsi ginjalnya juga fungsinya berkurang. Lama-lama tinggal 60, 50, 30 bisa menjadi cuci darah. Kemudian tekanan darah juga bisa tinggi. Nah, kemudian detak jantung juga bermasalah. Kenapa? Jantung pompa darah yang kental kan berat. Lama-lama kena penyakit jantung, jantungnya menjadi bengkak. Kenapa bisa bengkak? Karena jantung kita itu ikut bodybuilding. Karena memompa darah yang kental kan berat. Jadi jantung kita membesar, dudukannya nggak pas, katupnya disebut bocor, jantung bocor. Itu akibat kita kena penyakit diabetes yang kronik, terus menerus jangka panjang, gula darahnya tinggi, nggak turun-turun, dan kita nggak peduli, 5 tahun, 10 tahun, ya udah bengkak jantung, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, kita kan menghindari hal tersebut kalau kita peduli dengan kesehatan. Caranya bagaimana? Ya pola makan tadi, kemudian kita konsumsi Ziman itu sangat efektif untuk apa? Satu, bagi mereka yang kreatininnya tinggi, konsumsi Ziman juga mampu menurunkan kadar kreatinin. Kemudian bagi mereka yang punya masalah tekanan darah juga otomatis juga karena ada mengkudu, ada kulit manggis, ada kurkuma, juga mampu untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian juga bagi mereka yang punya masalah dengan penglihatan kita kurang bagus, nanti saya bilang kabur, nggak ditangkap dulu lagi ya. Penglihatan kita yang kurang jelas, konsumsi jangka panjang itu penglihatan kita akan membaik lagi. Termasuk jantung kita yang sudah lemah itu menguat lagi. Jadi walaupun ini cuma makanan, tapi makanan ini mampu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk bongkar semua racun. Kemudian juga mampu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk regenerasi sel. Kemudian menyeimbangkan semua sistem metabolisme. Akibatnya kita bisa kembali menikmati kualitas kesehatan yang meningkat. Cuma yang jadi garis bawah yang tebal itu tidak instan. Jadi banyak orang minum 5 tetes pagi, siang, sore, habis itu baru 3 hari. Kok nggak efek ya? Karena ini tidak mungkin instan. Kita menderita penyakit diabetes yang sudah komplikasi dan kronis, itu pun makan waktu belasan tahun sehingga kita rusak semua sistem organ kita. Kalau kita ingin memperbaikinya, nggak mungkin dalam tempo 1-2 hari. Protokolnya konsumsi rutin. Kalau bisa sehari itu ya minimal 5 tetes 5-6 kali. Dan itu protokolnya selama 3 bulan tidak boleh jeda. Terus menerus. Nanti setiap bulan kita boleh cek general check up. 2 bulan general check up. 3 bulan general check up. Sampai kita menemukan kualitas kesehatan kita yang prima. Dan bukan sekedar di angka-angka. Tapi tubuh kita itu merasakan sendiri kok bisa diajak. Tubuh kita bisa diajak jalan, diajak olahraga, diajak aktivitas gitu ya. Seandainya Anda melihat kadar angka-angka Anda semua bagus, ya kadar gula darah bagus, sebelum dan sudah puasa HbA1c bagus. Cuma tubuh kita di bawah aktivitas itu nggak bisa, berat, lemes, nggak bertenaga, kan sama juga bohong. Yang bagus itu kita rasakan bahwa tubuh kita itu memang enteng untuk di bawah aktivitas. Tidur nyenyak, bangun segar. Kan seperti itu. Betul. Nah itu kalau kita konsumsinya rutin, intensif, persisten, Ziman ya selama 3 bulan. Cuma yang paling digarisbawahi lagi ya pola makannya mesti konsumsi makanan yang indeks glikemiknya rendah. Cuma saya udah kecanduan rasa manis, ganti dong gulanya dengan gula stevia misalnya gitu ya. Kemudian kalau saya masak nasi ya pakailah nasi yang dikukus, jadi air tajinnya kadar gulanya di dalam air tajin seperti itu. Atau bisa diganti dengan nasi merah. Nasi ya merah kan? juga kali bagus nasi dikukus, hitam. Tetap dikukus juga. Jadi kadar gulanya ada di air tajinnya itu. Jadi udah nasi merah indeks glikemiknya rendah, apalagi nasi hitam ya indeks glikemiknya rendah, dikukus, jadi kadar gulanya lebih rendah lagi. Waduh. Bagus dong ya. Bagus sekali deh. Nah, kalau ada yang bilang makan nasi putihnya setelah dimasak besokannya baru dimakan, itu katanya bagus untuk penderita diabetes. Karena kan gulanya sudah sedikit hilang. Beda lagi ketika kita makan nasi panas, itu gulanya lagi tinggi-tingginya.
gitu. Masa sih? Saya pernah dengar seperti itu. Benar atau mitos? Kalau segala sesuatu itu sebenarnya kan ada alat ukurnya, ya kan? Kalau kita makan nasi panas sama nasi dingin itu sama kadar gulanya. Oh. Kecuali cara masaknya kita menggunakan aron sehingga airnya turun, kadar gulanya turun ke dalam air. Itu biasanya remisi 50% kadar gula di dalam nasi tersebut. Tapi kalau kita pakai rice cooker, gulanya di situ-situ aja, gimana mau remisi? Panas sama dingin sama-sama mengandung gula. Seperti itu. Oke, baiklah. Yang mungkin saat ini Anda sedang menderita diabetes, kayaknya harus diganti deh ya pola makannya. Kemudian konsumsinya juga harus diganti. Yang tadinya obat-obatan sehari bisa berkali-kali, boleh sih dikonsumsi, tapi bisa diimbangi dengan Ziman. Jadi obat-obatannya bisa diminimalisir gitu. Betul. Konsumsi Zimannya setiap hari, ya sehari bisa 6 kali. Tadi Pak Nyoto juga bilang kalau bisa sih 2 jam sekali gitu. Diteteskan di bawah lidah 3-5 tetes, atau bisa juga dikonsumsi diteteskan ke dalam air. Boleh dimasukkan ya, ke dalam diteteskan air. ke dalam air dengan suhu yang normal atau dingin. Itu juga bisa menjadi pilihan. Selain diteteskan di bawah lidah, bisa juga diteteskan di dalam air. Ini harganya 200.000. Anda pun juga bisa mendapatkannya di Tokopedia atau mungkin di Bukalapak. Bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300. Sekali lagi, ini harganya 200.000 yang bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Bukalapak, di radio kesayangan Anda ya. Bisa WhatsApp juga di 087790.300 atau di kios-kios Ziman di sekitar Anda. Ayo dong, dimulai dari sekarang ya. Jangan nanti kalau keburu kronis repot loh ya. Mumpung masih dikasih kesempatan untuk bisa menikmati hidup, ayo dong diganti semua makanan Anda dengan makanan yang sehat. Dan salah satunya adalah Ziman. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjangkit virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar tuh dari virus corona jika kita sehat dan benar-benar sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, apotik dan juga kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp ya di 081511103103. Tenang aja, pasti akan kita jawab. Untuk Anda yang mau bertanya pun juga masih kita tunggu lagi di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda, kemudian riwayat kesehatan Anda seperti apa. Ada beberapa pertanyaan yang ada dalam kepala saya berhubungan dengan diabetes dan juga dengan obat diabetes. Tentang lemah syahwat. Ini biasa dialami oleh laki-laki yang menderita diabetes. Apakah segitu mengerikannya, Pak? Sampai-sampai lemah syahwat, kasihan istrinya, Pak. Oh, jadi gini, kalau kadar gula darah kita misalnya 300, 400, kan kalau gula darah makin tinggi kan otomatis darah kita makin kental. Nah, kalau darah kita makin kental, otomatis untuk masuk ke dalam pembuluh darah organ vital itu kan nggak bisa dong, karena darah kita kental, otomatis kena penyakit yang disebut BMW. Burungnya menang wae gitu. Cuma lucunya gini, kalau kita konsumsi obat-obat metformin, ternyata efek sampingnya malah memperlemah sistem saraf kita untuk ereksi. Oke, jadi dengan diabetes saja, dengan nilai diabetes yang tinggi aja udah bikin lemah syahwat, diperparah lagi dengan konsumsi obat ini. itu. Oke. Jadi dari yang saya baca ya literatur, orang yang konsumsi obat diabetes jangka panjang, obat hipertensi jangka panjang, obat kolesterol jangka panjang, dia akan kena sindrom BMW. Oh, jadi nggak cuma hanya diabetes aja ya, berkepanjangan mengkonsumsi obat-obatan kimia, efeknya ya seperti itu. Tadi jadinya ya menang wae. Menang wae ya kan, nggak bangun-bangun, burungnya nggak manggung-manggung. Mana kan gitu. Oke, itu salah satu efeknya ya. Kasihan juga sih kalau laki-laki menderita diabetes. Kasihan istrinya, Pak, apalagi kalau masih muda ya. Mending kan? isinya 1, isinya 4, stres dia. Cuma diliatin. Terus itu salah satunya ya kan, salah satu resiko dari diabetes. Kemudian ada beberapa lagi kan yang sampai jempolnya ada yang putus.
Nah itu dia, jadi ada yang jempolnya digigit tikus nggak tahu loh kok jempol saya hilang gitu kan? Karena kan sistem sarafnya udah lemah, jadi begitu dia kadar gula tinggi, sarafnya itu lama-lama jadi kebas, nggak mati rasa, jempolnya dimakan tikus pun dia nggak tahu, tahu jempolnya hilang, mungkin karena manis kali ya jempolnya. Nah ada lagi yang lukanya basah nggak kering-kering sampai dia tuh tembus, masukin tisu aja kiri kanan tuh pahanya tembus karena udah saking rusaknya. Dan ke dokter solusinya udah deh amputasi aja deh gitu kan. Tapi amputasi bolak-balik, nanti amputasi lagi, besok amputasi lagi, kan repot, akibatnya organ tubuhnya kehilangan. Jadi saran saya ya itu tadi, jadikanlah makananmu sebagai obat. Caranya bagaimana? Ya pola makan kita yang mesti indeks glikemiknya rendah, konsumsi ziman itu ya intensif. Ya kalau seperti itu ya 5 tetes per 1 jam sampai 2 jam deh. Sampai dia punya jaringannya itu numbuh kembali bagi mereka yang udah kena penyakit gangren ya, diabetes basah seperti itu. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri bagi mereka yang udah diabetes seperti itu, konsumsi ziman itu bagus sekali untuk perubahan regenerasi sel dan sehingga nggak jadi amputasi. Dan bagi mereka yang masalah diabetes akibatnya terjadi penyakit disfungsi ereksi, ya bahasa kerennya BMW, minum ziman rutin, nanti tiba-tiba manggung lagi loh. Tapi kita nggak bisa cerita 1-2 hari konsumsi loh ya, proses. Pas sudah minum 2 minggu loh, kok manggung lagi? Waduh, dia biasanya seneng deh tuh. Pastilah, sudah bertahun-tahun ya kan, lemah, letih, hanya tiduran saja. Ketika mengkonsumsi ziman kemudian dia bisa bugar, pastinya seneng lah Pak, gitu. Gak cuma dilihat-liatin doang. Iya. Oke, kita baca WhatsApp dulu ya Pak. Oke. Ini ada Ferdi dari Bogor. Oke, saya sering mengalami susah tidur kalau terlalu lelah. Oh, terbalik ya, kalau saya terlalu lelah gampang banget tidurnya loh. Iya, saya juga kalau kecapean langsung tidur tuh. Enak ya, tapi dia susah tidur. Apakah dengan mengkonsumsi ziman ini bisa membantu saya untuk bisa tertidur dengan lelap? Nah, ini di ziman ini kan kandungannya diantaranya ada untuk anti stres. Di antaranya di mengkudu ada anti stres, kulit manggisnya ada anti stres, di kurkumanya ada anti stres, di aktivolarnya juga anti stres. Jadi kalau kita tenang ya, kemudian gelombang otak kita cenderung rendah, kita biasanya mudah tidur. Seperti itu ya. Ya mungkin udah capek tapi nggak stres kan susah tidur. Nah, konsumsi ziman kalau untuk menurunkan kadar stres itu membantu sekali sehingga memudahkan orang itu untuk tidur. Cuma variabel orang yang insomnia itu banyak ya. Salah satunya tadi sebelumnya dia ngopi nggak? Ya kalau dia konsumsi kopi, habis capek dia konsumsi kopi mengandung kafein, ya susah tidur lah karena kafein itu kan membuat kita bugar. Iya sih, atau mungkin nggak bisa tidurnya, bener badannya capek, tapi pikirannya kemana-mana. Iya. Ya mikirin si A, si B gitu, si jadinya. A, si B, si C, si D ya. Sampai Z. Sampai Z. Nggak kelar-kelar, akhirnya nggak bisa tidur. Betul. Gitu. Tapi setidaknya dengan mengkonsumsi ziman bisa membantu Anda ya untuk relax gitu ya, untuk relax, menghilangkan semua beban pikiran Anda gitu ya. Ya udah kalau gitu Ferdi, konsumsi zimannya secara rutin ya, ini sehari 3-5 kali tergantung kebutuhannya. Kemudian bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda, di Bukalapak, di Tokopedia, bisa WhatsApp juga di 0877900300, harganya 200.000. Ini cara pemakaiannya bisa diteteskan langsung di bawah lidah 3-6 tetes setiap kalinya, atau bisa diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 ml ya, ke dalam air dengan suhu yang normal dan juga dingin. Kalau panas jangan, enakan juga dingin. Kalau panas repot minumnya, melepuh nanti Pak bibirnya sama lidahnya ya. Yuk konsumsi ziman setiap hari, sehari 3-5 kali, di bawah lidah teteskan 3-6 tetes, harganya 200.000. Bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda, atau bisa juga di kios ziman, di Bukalapak, di Tokopedia, via WhatsApp di 0877900300. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Pertanyaan ini masih seputar diabetes sih. Namanya adalah Rizal. Ini ada di Kebumen, Jawa Tengah. Bagaimana caranya kita bisa tetap tetap oke walaupun saya menderita diabetes? Tetap oke tuh mungkin bisa melakukan segala aktivitasnya dengan baik gitu. Ya memang kalau bisa kita hidup sehat dengan diabetes. Sebab kalau kita cerita orang kena penyakit diabetes itu kan sebelum termanifestasi diabetes itu kan pradiabetes dulu. Ya pradiabetes, let's say dia punya gula darah antara 140 sampai 180. Setelah itu di atas 180 ke atas kita asumsikan dia sudah termanifestasi penyakit diabetes ya, dari yang akut sampai yang kronikal.
Nah, bagi kita yang ingin hidup sehat dengan diabetes, kalau bisa kita turunkan kadar gula darah kita, let's say nggak normal deh, sampai ke intoleransi gula terganggu atau pradiabetes di kisaran antara 140 sampai 180 di range seperti itu. Nah, tapi cara menurunkan yang terbaik itu bukan sekedar dengan konsumsi obat-obatan, tapi dosisnya ditambah lagi. Tapi dengan cara pola makannya diatur, jangan konsumsi makanan yang banyak mengandung kadar gula tinggi. Artinya makanan yang indeks glikemiknya rendah. Kita harus tahu tabelnya, makanan buah-buahan yang indeks glikemik rendah sampai tinggi. Oh, yang tinggi dihindari. Contoh makan mangga malam-malam, waduh repot itu. Nggak boleh ya Pak, diabetes makan mangga ya Pak? Mangga itu indeks glikemiknya tinggi. Oke, kalau alpukat? Alpukat rendah. Rendah. Oke, jadi nggak masalah ya kalau orang diabetes ngonsumsi alpukat. Pisang sedang. Oke, kalau ya, papaya. jadi kalau makan pagi siang nggak apa-apa. Papaya? Ya, Papaya kan juga manis banget tuh Pak. Ya, papaya nggak masalah. Oh, nggak masalah. Ya. Yang kadar gulanya tinggi adalah mangga. Jadi dihindari. Durian juga tinggi. Harganya juga tinggi. Jadi kita harus tahu mana buah-buahan yang, karena makan buah itu bagus buat orang diabetes, tapi cari kadar buahnya yang indeks glikemiknya rendah. Terus konsumsi yang mengandung karbohidratnya pun kalau bisa karbohidrat yang rendah, ya. Kemudian juga makan yang mengandung protein, ya. Kemudian mengandung makanan yang bergizi. Selain itu, konsumsi buah-buahan yang ternyata mampu menurunkan kadar gula. Dan kebetulan buah-buahan itu semua ada di Ziman. Jadi Ziman itu makanan fungsional yang sangat membantu menurunkan kadar gula darah secara bijak. Karena makanan itu nggak ada efek samping, namanya juga makanan. Iya, nggak ada efek samping. Kalau obat kan ada efek samping, ya. Dan itu tertulis tuh efek samping dari setiap indikasi obat-obatan. Oke, Rizal ganti obat-obatannya itu ya dengan menjaga pola makan yang sehat dan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan teratur. Harganya murah kok, cuma 200.000 aja. Ini isinya 15 mili ya, kurang lebih 150 tetes ya Pak ya. Harganya 200.000 yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu, yuk kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjangkit virus tersebut. Salah satu cara terpenting mencegah virus adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona jika kita sehat, benar-benar sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, apotik dan kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen terakhir, aduh sedih banget, cepet banget ya. Kirain saya masih ada beberapa waktu lagi, tinggal beberapa menit lagi nih ya. Kita bisa menikmati hidup kalau tubuh kita sehat. Gimana kita bisa menikmati hidup kalau kita sakit? Makanya konsumsi secara rutin dan teratur Ziman sehari 3-5 kali diteteskan di bawah lidah. Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di Tokopedia, Bukalapak dengan harga 200.000. Manfaatnya luar biasa. Pengen tahu manfaatnya seperti apa? Kasih tahu dong Pak Nyoto. Iya ya, jadi kita sharing bahwa Ziman itu pertama kita samakan persepsi, itu adalah makanan fungsional, di mana makanan fungsional itu diantaranya mengandung banyak antioksidan yang hidup seperti karotin, beta-karotin, flavonoid, polifenol, kemudian scopoletin, seronin ya. Jadi begitu kita konsumsi, tubuh kita mampu memperbaiki semua sistem, merevitalisasi sekaligus meregenerasi sel-sel saraf ya. Jadi kalau sel-sel saraf kita kuat, otomatis semua peredaran sistem bagus. Meregulasi sistem kardiovaskular. Jadi bagi mereka yang punya masalah jantungnya kurang kuat, kurang bagus, lemah, ini meregulasi sistem kardiovaskular ya. Kemudian bagi mereka yang punya masalah tumor, di kemoterapi, ada efek sampingnya kan ya. Kalau konsumsi Ziman itu efek sampingnya diminimalisir akibat kemoterapi. Ya, bahkan dia punya tumor itu cenderung cepat mengecil ya. Kemudian antioksidan dalam Ziman ini sangat efektif untuk penyakit diabetes berikut komplikasinya. Jadi kan diabetes itu the mother of disease, dia komplikasinya ke jantung, ke ginjal, ke mana macam-macam ya. Semua komplikasinya teratasi kalau kita konsumsi rutin. Kemudian meningkatkan sistem imunitas kita. Jadi imunitas kita kuat, kita nggak mudah flu, nggak mudah radang, nggak mudah sakit karena kekebalan tubuh kita bagus. Menyehatkan lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, termasuk usus buntu ya.
Kemudian menghilangkan yang punya masalah dengan masalah hormon itu seperti kista. Kista itu biasanya hormon ya. Kista, miom ya dan lain sebagainya karena masalah hormon, kelenjar ya. Itu bisa diperbaiki. Kemudian bagi mereka yang punya infeksi termasuk infeksi paru-paru ya, infeksi organ lain-lain. Begitu kita punya antibodi diperbaiki, semua inflamasi, infeksi-infeksi diredam ya. Kemudian yang punya masalah dengan imunitas yang disebut autoimun, di mana imunitas kita menyerang organ-organ tubuh kita seperti rheumatoid arthritis, osteoartritis, lupus, kemudian hipertiroid atau hipotiroid ya, ataupun beragam autoimun lain yang seperti psoriasis dan sebagainya yang mungkin kita nggak tahu jenisnya apa. Konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, malam, kalau bisa sehari 5 kali. Pola makan yang kaya dengan zat hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran segar, lalap-lalapan segar, hindari makanan mati. Kemudian istirahat cukup, kita juga secara mentalitas kita juga menghilangkan stres lah ya. Jadi kalau kita nggak stres, penyakit cepat sembuh. Betul. Itu otomatis kita bisa menemukan kembali kesehatan kita yang sudah mulai lenyap ya. Jadi jangan putus asa bagi siapapun yang punya masalah kesehatan. Kita harus yakin kita bisa meraih kesehatan kita asal caranya benar. Jadikanlah makananmu sebagai obat ya. Dan jauhkanlah makanan-makanan yang bisa melemahkan sistem dalam tubuh Anda, merusak tubuh Anda, dan konsumsi Ziman karena ini adalah sebuah makanan yang memberi kekuatan tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri. Tuh, betapa luar biasanya manfaat Ziman kalau kita konsumsi setiap hari. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Ayo dong konsumsi Zimannya setiap hari. Sehari 3-5 kali ya, tergantung kebutuhan Anda. Kalau hanya untuk menjaga metabolisme tubuh kita 3-5 kali gitu ya. Kalau misalkan untuk mengobati bisa juga 5 kali, bisa 2 jam sekali teteskan di bawah lidah. Ziman bisa Anda dapatkan di Tokopedia dan juga Bukalapak, atau pesan juga via WhatsApp di 0877900300. Bisa juga di radio kesayangan Anda, harganya 200.000. Dalam satu botol itu isinya 15 mili. Jadi ada 150 tetes, ini 100% enzim herbal alami. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Karena investasi yang paling besar dan berharga adalah kesehatan. Mumpung masih diberi umur, mumpung masih sehat, yuk konsumsi Ziman setiap hari. Tapi sayang banget Pak Nyoto, habis waktunya. Iya, kita besok bahas-bahas lagi ya. Oke, kita akan bahas lagi topik-topik yang menarik lagi. Dan jangan lupa dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda. Kalau gitu terima kasih. Kita pamitan Pak Nyoto, ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan. Di waktu yang sama ya. Betul. Dengan penyiar yang sama yang awet muda, karena setiap hari konsumsi Ziman. Iya. Dengan Pak Nyoto juga yang selalu ganteng gitu ya. Dan kita harus awet muda. Betul. Karena yang paling penting itu awet muda. Saya Sarun pamit, Pak Nyoto pamit, dan baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.